Untuk stok unit yang masih ready, kita masih ada T120SS atau Mitsubishi SS. Ini tahun 2015, kita tawarkan harga 70 juta. Ini yang bak rata. Kemudian ada tahun 2010, kita tawarkan 60 juta. Semua nego ya. Nah, ini 60 juta. Platnya yang hitam R, plat yang biru juga RL Purbalingga. Dan ini ada 2004, kita tawarkan 55 juta. Ini tipenya Rilvan DRV. Kemudian untuk yang ini udah ter-DP dan ini insya Allah besok dibayar sama calon pembeli. Ini tahun 2001, harga 35 jutaan. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah Corolla Twin Cam, harga 20 jutaan. Ini adalah Corolla Twin Cam atau kata lain AS92. Nah, ini biasanya mobil-mobil seperti ini banyak yang masuk ke komunitas karena mobil-mobil tua itu butuh sharing-sharing perawatan gitu ya. Karena beda perawatan antara mobil tua dan mobil baru. Kalau mobil baru cenderung lebih sedikit perawatan, tapi untuk mobil tua agak sedikit kita harus perhatian lebih banyak. Ya, cuman plusnya memang ini harganya murah. Jadi buat teman-teman yang nyari unit harga 20 jutaan, ya mungkin ini cocok buat teman-teman. Tapi kita cek dulu kondisinya seperti apa. Untuk warna asli ini abu-abu metalik, platnya RA Banyumas. Warnanya sih kalau menurut saya masih cukup oke, masih cukup layak untuk kelas mobil 20 jutaan seperti ini. Kalau nyari yang benar-benar mulus, harga-harga segitu ya mungkin nggak ada. Ya, tetap ada luka-luka seperti ini ya. Cuman kalau untuk dari kap depan ini dia masih tipis, sekalipun ini udah body udah cat 2 kali pasti ya. Cuman body dia masih tipis, ngaleng seperti itu. Grill depan ini masih utuh, lampu-lampu kanan dan kiri dia masih pakai asli Toyota Koito Japan, kanan dan kiri. Oh ya, untuk yang kiri bukan pakai Koito, udah pakai gantian. Terus kalau mobil tua yang kita cek seperti ini nih, kayak jadi apa namanya, sileran-sileran depan ini masih cukup oke, masih cukup layak, nggak ada sileran untuk bagian depan seperti ini. Yang saya suka kalau mobil-mobil tua, dia aksesoris kayak list chrome-nya ini muter masih ada. Nah, kayak yang sebelah kiri ini list chrome-nya itu masih ada muter. Jadi ada twin cam yang 16, ada yang 13. Kalau yang ini 16. Kalau untuk yang 13 itu dia nggak ada list chrome-nya seperti ini. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau teman-teman nggak usah perlu cek mesin, biasanya kalau yang 13 dia nggak ada list chrome-nya. Tapi kalau yang 16 dia pakai list chrome seperti ini. Jadi kalau dari luar kelihatan ya. Cuman bedanya juga kalau dari dalam ada electric mirror, kalau yang 13 nggak ada electric mirror. Nah, belakang juga dia untuk list chrome-nya seperti ini masih rapi. List chrome-nya masih rapi, sileran juga untuk bagian atas biasanya yang gampang-gampang bocor. Dari sini masih oke, masih cukup rapi. Untuk bagasi belakang juga dia masih cukup tipis. Kalau dari belakang kita lihat masih cukup rapi ya, bodi-bodinya masih nata, istilahnya kayak celah-celah bodi seperti ini masih rapi, masih oke. Kalau kayak bumper-bumper juga masih cukup baik lah. Bisa dibayangkan harga 20 jutaan ya, unitnya seperti ini. Sekarang kita coba buka untuk bagasi belakang ya. Nah, untuk sileran bagasi belakang itu masih ada, masih utuh. Masih oke, masih bagus. Nah, biasanya kalau mobil-mobil kayak sedan kelas seperti ini, dia rawan keropos daerah sini ya, talang-talangan belakang. Ini talang belakangnya masih cukup oke, masih cukup lumayan, ada minus daerah sini nih, dia bolong di sini ya. Nah, ini ada keropos untuk sini. Terus kita cek untuk bagasi juga, dia bagasinya masih oke, masih cukup rapi, kelas 20 jutaan seperti ini. Dan bagasinya dia ada bolong di daerah situ tuh. Nah, itu. Untuk lampu-lampu juga belakang seperti ini masih oke, masih cukup rapi. Lampu-lampu garnish juga masih oke, masih kelihatan bagus. Untuk yang sebelah kanan, untuk sisi kanan juga body dia masih oke sebenarnya. Kalau dibilang bahanannya masih bagus, masih oke. Dia nut masih cukup dalam, bodinya masih tipis, masih oke. Bagian atas juga dia masih oke untuk atapnya. Jadi
Kalau untuk mobil tua yang pertama memang selain mesin kita cek untuk bodi-bodinya muter gitu. Kalau bodinya udah tebel, udah kayak keramik gitu. Nah itu memang udah agak berkurang nilainya gitu. Dan nilai plus untuk unit ini dia bodinya itu masih ngaleng, masih tipis. Dari atap, kanan kiri, pintu-pintu kayak gini semuanya masih oke. Liskrum muter semuanya masih utuh, masih bagus, masih oke. Ini dia juga bikin nambah ganteng karena dia pakai velg ring 16 kalau nggak salah. Ini saya cek dulu ya. Ah ya, ini ring 16, bannya pakai profil 185/55. Emang untuk unit ini nilai plusnya itu bodi-bodi masih ngaleng, muter ya. Talangan kayak gini walaupun kecil juga dia masih utuh, nggak keropos. Untuk daerah sini masih bagus. Atapnya oke. Untuk kaca film muter itu masih bagus, masih cukup oke. Sekarang cek untuk interior ya. Oke, ada sedikit nilai plus juga. Kalau untuk unit mobil tua biasanya untuk door trim itu dia udah di retrim pakai kayak model-model vinil seperti itu ya. Dan ini masih orisinil bawaan walaupun ada sobek dikit daerah sini. Nah, cuman ini dipertahankan originalitasnya. Dia masih pakai backlighting orisinil. Kalau untuk siliran pintu dia masih ada area atas seperti ini. Nah, untuk bawah kita cek ada yang keropos apa enggak. Ini tuh bagian bawah masih oke. Risplangnya juga masih bagus. Masih oke. Terus kayak pilar A muter sampai pilar B masih bagus. Nah, cek untuk interior. Nah, untuk interior dia joknya itu udah pakai jok lapis seperti ini. Kalau untuk orisinilnya itu pakai bludru. Nah, ini udah pakai jok cover kayak gini ya. Bludrunya itu sepertinya udah nggak ada. Nah, lanjut untuk dashboard. Dashboardnya itu masih utuh, dia masih bagus. Sering saya temui untuk AS92 atau Corolla Twin Cam itu dia dashboardnya retak. Ya, pada beletuk-beletuk gitu ya. Nah ini teman saya juga punya, ini daerah sini retak juga. Tapi ini masih mulus, masih oke. Sampai ke laci penyimpanan juga masih bagus. Kisi-kisi AC masih ada rapi dan nggak patah. Kemudian panel speedometer dia masih komplit. Dan setirnya dia masih pakai setir original seperti ini. Setir orisinil bawaan. Dan ini persnelengnya, knopnya pakai gantian seperti ini. Nah kalau untuk model twin cam seperti ini dia asik ya. Walaupun tahun 89 tapi dia udah pakai tilt steering seperti ini. Jadi ini bisa dinaikkan dan bisa diturunkan. Dan dia juga udah pakai electric mirror kanan dan kiri. Oke, kita cek bagian belakang joknya. Kita buka. Nah, dia door trimnya yang belakang oke juga. Dia masih pakai bludru seperti ini. Cek juga untuk siliran-siliran pintu masih ada. Masih cukup lumayan lah ya. Tidak terlalu jelas tapi masih cukup lumayan. Dan ini untuk risplangnya dia masih utuh. Risplangnya masih utuh dan ini ada cover sebenarnya daerah sini. Cuman ini covernya nggak ada. Nanti saya tanyakan. Nah, untuk body-body ini masih cukup lumayan untuk kelas twin cam tahun 89. Kalau jok itu depan belakang dia udah pakai cover seperti ini ya. Jadi nggak pakai bludru aslinya. Dan untuk door trim kanan kiri depan belakang semuanya original. Dia dipertahankan originalitasnya. Sekarang kita tinggal cek untuk bagian mesin ya. Oke, kita cek bagian mesin. Kita buka kap mesinnya. Nah, kalau untuk area mesin itu yang kita cek adalah kebocoran-kebocoran ya sebelum kita dengerin suara mesinnya. Nah, bocor-bocor seperti itu ada, tetap ada. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya tetap ada ya. Karena mobil-mobil tua ya rata-rata kayak gini. Kalau yang mau spesial harganya nggak boleh 20 juta. Itu di atas 30. Ya, ini udah power steering, power window, electric mirror, AC juga. Nah, minusnya salah satunya adalah AC-nya dia nggak dingin. Tapi perangkat AC ada. Untuk power steering, dia power steeringnya normal, nggak masalah, nggak bunyi. AC-nya off, perangkat AC ada, tapi AC-nya off. Nah, untuk mesin-mesin tadi kita udah cek ya, ada sedikit rembesan-rembesan oli. Tapi untuk nomor rangka dan nomor mesin kita udah cek. Untuk nomor rangkanya dia masih oke, masih bagus, terlihat jelas dan sama BPKB dan STNK. Sekarang kita cek untuk mesinnya, kita nyalakan suaranya. Nah, ini suaranya masih cukup normal walaupun tidak terlalu halus kalau menurut saya. Ada agak sedikit kasar, cuman coba kita cek untuk olinya.
Biasanya ini mesin seperti ini olinya udah tua. Oke. Oh ya nih olinya udah tua ya. Nah ini olinya udah cukup tua. Cuman ini dia olinya aman karena dia tidak kecampur sama air radiator sama oli mesin. Kalau nyampur air radiator sama oli mesin itu warnanya dia udah coklat susu. Warnanya udah kelihatan ya. Coba sedikit kita geber, nanti cek untuk apa namanya asap knalpot ya. Wah, kalau ini mesinnya apa namanya knalpotnya dia udah apa namanya pakai stainless, jadi suaranya agak menggelegar. Coba cek untuk asap knalpot ya. Ada asap knalpot nggak? Nggak ada asap knalpot, aman ya. Berarti kurang lebih mesinnya aman, dia nggak ada asap knalpot, nggak keluar asap putih, tanda-tandanya ring shaker ataupun seal clamp itu masih aman gitu. Air radiator juga nggak kecampur sama oli mesin. Nah cuman mesinnya memang harus ganti oli biar mungkin bisa sedikit lebih halus gitu. Untuk mesin tadi lupa ya, kelewat sedikit, kita cek untuk air radiator. Ini air radiatornya naiknya agak cepat temperaturnya. Jadi minusnya nanti ini sih PR ya, untuk radiator airnya kita nanti korok. Jadi teman-teman taunya itu radiator dia aman. Jadi udah temperaturnya aman, dia nggak naik seperti itu. Nah kalau bagian depan seperti ini dia jelas aman, dia bukan bekas nubruk karena bagian apa ini namanya cross member atau apron depan itu dia masih bagus, masih oke. Pelipit-pelipit masih oke, masih bagus. Kayak bagian sini nih bagus banget, dia nggak ada yang keropos. Area-area sini juga dia masih oke, bagus, nggak ada yang keropos gitu. Dia masih oke banget lah. Nah ini untuk power window yang sebelah kanan oke. Dan cek coba untuk electric mirrornya ini. Nah ini ya. Nah electric mirrornya itu masih, nah dinamonya itu masih jalan seperti ini, masih oke. Coba yang sebelah kiri. Nah itu untuk electric mirror yang sebelah kiri, electric mirrornya itu masih oke, masih normal, masih jalan gitu ya. Jadi kurang lebih kita udah cek kondisi unitnya secara keseluruhan. Kalau plus emang bodi-bodi masih cukup kenceng, masih cukup bagus, nat-nat masih oke, masih terlihat jelas. Nomor rangka, nomor mesin masih bagus. Mesinnya juga dia nggak ngasep putih. Mesinnya masih oke, nggak nyampur air radiator sama oli mesin. Terus kemudian dia electric mirror, power window juga berfungsi. Untuk minusnya itu yang pertama AC-nya nggak dingin. Yang kedua untuk lantai-lantai ada yang keropos ya. Yang ketiga minusnya adalah dia pajaknya itu mati dari tahun 2017. Nah, itu teman-teman silahkan pertimbangkan karena harga 20 jutaan ketemu mobil tahun 89 ya kondisinya seperti ini. Kalau mobil seperti ini, pingin yang bagus, pingin yang siap pakai, langsung jalan, itu harga budget siapkan aja sekitar 30-35 juta. Itu biasanya ketemu barang yang oke. Buat teman-teman yang punya dana 20 jutaan, siapkan perawatan gitu aja. Yang jelas unit ini tergolong murah kalau menurut saya karena ini tahunnya 89 dapat Corolla Twin Cam 16 1600 cc SE Limited ya. Mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.